Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mengucap syukur kita buat pagi hari ini, hari yang diberikan Tuhan buat kita semua. Tapi sebelum kita masuki hari yang baru ini, kita akan masuk pada pujian dan penyembahan serta renungan pagi menjelang Paskah ini, Saudara. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, hari ini kami mau mengucap syukur, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan kami mau memulaikan hari ini dengan renungan firman Tuhan. Sebab itu Tuhan, terima kasih buat semuanya. Kami lakukan ini semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai saya dan saudara. Bapak Ibu sekalian, kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Dia Allah yang memberikan kekuatan buat saya dan saudara. Puji Tuhan, haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan.
kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Puji Tuhan saudara, renungan pagi pada hari ini menyambut Paskah saudara. Saya memberi tema carilah perkara yang di atas. Kita baca di Kolose 3 ayat 1 dan 2. Begini firman Allah. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah saudara, kalau kita baca ayat ini saudara, ini adalah Kolose 3 ayat 1. Ya, ayat 1-2 saudara. Dimulai dengan begini. Karena itu, jadi ada sesuatu sehingga Rasul Paulus mengatakan ayat ini saudara, kata-kata ini. Karena itu, jadi ada sebelumnya ada sesuatu saudara. Kita baca ayat-ayat sebelumnya. Jadi saya berharap kita mengerti saudara. Kolose 2 ayat 20 sampai 23. Ini salah satunya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Jangan jamah ini, jangan kecap ini, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Jadi ayat Kolose 3 ayat 1-2 ini berlatar belakang ini saudara. Berlatar belakang ini kegelisahan Rasul Paulus karena ada sesuatu yang terjadi di Kolose saudara. Nah saya mencatat seperti ini. Paulus menulis surat ini setelah dia dikunjungi oleh Epafras, pemberita Injil dari gereja di Kolose. Epafras memberitahu Paulus bahwa orang-orang Kolose jatuh ke dalam kehilafan yang serius. Mereka berpikir mereka lebih baik daripada orang-orang lain karena mereka dengan hati-hati menepati tata cara lahiriah tertentu, menolak dari diri mereka keinginan jasmani tertentu dan menyembah para malaikat. Praktek-praktek ini menjadikan orang-orang Kolose merasa mereka dikuduskan. Mereka juga merasa mereka memahami misteri-misteri alam semesta lebih baik daripada anggota-anggota gereja lainnya. Dalam suratnya Paulus mengkoreksi mereka dengan mengajarkan bahwa penebusan datang hanya melalui Kristus dan bahwa kita mesti bijak dan melayaninya. Jadi ini saudara, ada sesuatu yang terjadi di gereja mula-mula yang ada di Kolose saudara. Mereka memakai cara-cara dunia dalam mereka bergereja saudara. Jadi inilah alasannya. Jadi mereka merasa ada perintah-perintah, ada aturan-aturan, nggak boleh begini, nggak boleh begini, dan itu menjadi bagian dalam kegerejaan, saudara. Nah Tuhan nggak mau. Rasul Paulus tulis surat ini. Jadi dikatakan seperti ini. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, cari perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Jadi bukan aturan begini, harus begini, yang sebenarnya itu sangat duniawi. Dan kata Rasul Paulus begini, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara,
kematian dan kebangkitan Yesus itu memerdekakan manusia. Memerdekakan manusia. Ada banyak hal-hal yang nggak bisa dilakukan di Taurat, saudara. Kemudian digenapi oleh Tuhan Yesus dengan kematian dan kebangkitannya. Oleh sebab itu dikatakan, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, pakai gitu. Cari perkara-perkara yang di atas. Cari perkara-perkara yang di atas. Yang Tuhan mau. Jadi jangan dipikir ribet gitu. Jangan dipikir ribet. Ini kata Rasul Paulus. Ada banyak hal-hal dunia masuk di dalam gereja. Nah, saudara, saya mengatakan seperti ini, saudara. Sebenarnya benar kaki kita berpijak di bumi, tetapi mari kita pakai pikiran kita. Dan kita harus pakai pikiran Kristus, pikiran sorga, saudara. Jadi benar kita masih ada di sini. Ada banyak hal yang harus kita lakukan di bumi ini. Tapi mari kita pakai pikiran kita. Pijakan kita boleh di bumi, tapi pikiran kita adalah pikiran sorgawi. Berikutnya, kita melihat di bumi. Kita melihat di bumi, saudara. Ada banyak yang kita lihat di bumi. Tetapi sudut pandangnya harus sudut pandang sorga. Ini yang Rasul Paulus mau. Nggak pakai cara-cara kita. Karena saya pikir kematian dan kebangkitan Kristus memerdekakan kita. Jadi ada banyak hal-hal yang kemudian kita menjadi bebas, dibebaskan. Sehingga kita tidak terikat dengan ikatan-ikatan yang kata Rasul Paulus itu membuat kita menjadi nggak bisa apa-apa gitu, nggak bisa apa-apa. Nah, saudara, berikutnya yang terakhir, saya nggak perpanjangkan. Mari kita mencari perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Kebangkitan dan kematian dan kebangkitan Yesus itu menjadi satu tolak ukur yang besar sekali buat gereja Tuhan, di mana kemudian kita bisa dekat dengan Bapa, kita bisa dekat dengan sorga. Dan mari kita pakai cara itu. Kita cari perkara-perkara yang di atas, dan kemudian berpikir dengan pikiran sorga, berpikir dengan pikiran yang di atas, saudara. Oleh sebab itu berbahagialah kita yang memiliki Kristus yang sudah mati dan bangkit buat kita semua. Karena dengan itu semua pikiran kita, hati kita tertuju kepada perkara-perkara yang di atas. Dan itu yang kemudian membawa kita lebih lagi dekat kepada Tuhan, mengerti apa yang surga mau dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa surga, terima kasih buat firman Allah yang singkat yang kami dengar pada saat ini. Bahwa Tuhan mau di dalam kematian dan kebangkitan-Mu ada hal-hal yang baru yang menjadi bagian dalam kehidupan kami. Yang kami lakukan bukan dengan cara duniawi lagi Tuhan, tetapi dengan cara-cara surgawi, cara-cara yang di atas. Sebab itu taruhkan hati-Mu atas kami, taruhkan pikiran-Mu atas kami, sehingga kami boleh menjadi gereja yang berkenan kepadamu. Kami mencari perkenanan Tuhan dalam hidup ini, dan kami mau ada sementara kami di bumi ini berpikir dengan pikiran surgawi, melihat dengan cara pandang surgawi. Terpuji nama Tuhan. Kami memasuki hari yang baru ini dengan mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat Paskah, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.